Salah satu warisan kebudayaan daerah yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat Indonesia yang beraneka ragam suku bangsa adalah arsitektur tradisional. Di dalam arsitektur tradisional terkandung perpaduan wujud ideal, wujud sosial, dan wujud material suatu kebudayaan. Rumah adat Lobo adalah salah satu bentuk bangunan tradisional di Provinsi Sulawesi Tengah yang digunakan oleh suku bangsa Kulawi, Lindu, dan Pipikoro. Bangunan Lobo memiliki peranan sangat penting dalam kehidupan masyarakat sejak berabad-abad lampau yang saat ini juga terancam eksistensinya dari pola modernisasi. Rumah adat Lobo merupakan bangunan yang sangat unik karena proses pembuatannya memiliki ciri khas tersendiri, baik letak yang dipengaruhi oleh faktor geografis maupun pengaruh kepercayaan lokal dan adat istiadat yang masih dipegang teguh. Kemampuan adaptif terhadap filosofi budaya dan lingkungan alamnya sangatlah serasi. Lobo yang kaya akan seni pertukangan kayu yang oleh masyarakat dijadikan sebagai simbol filosofi kehidupan sosial yang berfungsi menampung segala aktivitas yang menyangkut kepentingan masyarakat dan religius. Setiap bangunan memiliki unsur estetika dan unsur fungsional. Ditambah lagi, rumah adat Lobo merupakan bangunan yang konstruksinya didesain tahan dari hempasan gempa bumi dan angin puting beliung. Dalam proses pembangunan Lobo, langkah pertama yang biasa dilaksanakan adalah proses penyiapan segala sesuatu yang berkaitan dengan rencana pembangunannya. Sebelum mendirikan Lobo, senantiasa didahului dengan mengadakan musyawarah untuk menyatukan berbagai pendapat. Hal-hal yang dibahas dalam musyawarah antara lain masalah pemilihan lokasi atau tempat, waktu yang tepat untuk pembangunan, bahan-bahan bangunan yang dibutuhkan serta cara-cara pengadaannya, tenaga-tenaga yang terlibat serta tugas masing-masing yang harus dikerjakan, dan tak lepas pula dibahas masalah pengadaan konsumsi, sebab dalam pembuatan bangunan Lobo melibatkan orang dalam jumlah yang banyak berasal dari seluruh masyarakat. Penentuan lokasi untuk mendirikan Lobo senantiasa diperhatikan dengan seksama. Hal ini didasarkan pada kepercayaan lokal bahwa tidak semua tempat cocok untuk mendirikan bangunan adat. Misalnya, ada tanah atau lokasi yang menurut keadaannya
tidak cocok atau pantang bagi semua orang. Dalam menentukan tempat, masyarakat Kulawi atau Pipikoro mempunyai persyaratan seperti lokasi harus berada di tempat tinggi atau perbukitan yang agak rata dan di tengah kampung. Khusus mengenai penentuan waktu pendirian bangunan, hal ini dibicarakan khusus oleh para tetua adat mengenai jam, hari, tanggal, serta bulan yang baik atau buruk. Jika tidak diindahkan, akan membawa dampak negatif seperti malapetaka, bencana, kecelakaan, sakit-sakitan, sial, dan sebagainya. Untuk memulai mengambil bahan bangunan, maka dilakukan upacara adat sederhana, yaitu pelepasan seekor ayam jantan berwarna putih bersih di lokasi hutan yang akan dijadikan lokasi pengambilan bahan ramuan bangunan. Kita diharapu kami, memarapuhi kami manusia. Bapamu ngata kami, bapamu ketemu anak lebih baik. Pemulih anak kita diharapu kami. Upacara ini dimaksud untuk memohon berkah dari sang penghuni hutan agar dalam pengambilan bahan kayu di hutan dapat berjalan lancar dan sukses. Waktu pelaksanaan upacara ini harus dilaksanakan sebelum bulan purnama, yaitu antara hari ke-11, 12, dan 13 bulan di langit. Hal ini bertujuan agar bahan-bahan kayu yang diambil pada hari-hari itu bisa bertahan lama dan tidak dimakan binatang rayap. Lamanya pengambilan bahan-bahan di hutan tergantung pada besar kecilnya ukuran kayu-kayu yang akan digunakan. Misalnya, bahan kayu yang digunakan sebagai landasan gelagar, landasan tiang yang terdiri dari kayu bulat utuh yang berukuran besar. Cara membawa kayu yang berukuran besar menuju perkampungan adalah ditarik beramai-ramai dengan rotan atau tali. Tenaga kerja yang terlibat langsung dalam proses pendirian bangunan Lobo terdiri dari tenaga perancang, tenaga ahli, dan masyarakat umum.
Tenaga perancang atau arsitek merupakan orang yang secara turun-temurun sebagai perancang pembangunan rumah adat. Omea ratahi anak ingatnya. Mapin ni foto bore mapin mukarara kumi kamu. Bola tu melapi. Hei mi. Uhibe. Oira anak pembatulian. Ani ketua kami mapin. Oira umar po bunto. Umar po saupa. Bo tangara robot hei. Oi mi. Ang kunja man ito mabago robot ay muli karario mea kami. Muli karario. Muli toto pahaba toto ngata kami. Kibangu robo kami. Kibangu molele kangata molele ngata bohe bay. Robo kami. Hiba eo mehini ni bay. Hiba pura mehini. Di masa tubuh kami. Bangu lobo kami. Oin anu meste tua napake toi bunga na gai pertama rata ko 4 susun toi bay turao da toi bunga na toi jadi toi penggotori. Dalam mendirikan bangunan ini, sang arsitek dibantu tenaga ahli yang merupakan orang yang telah berpengalaman dalam bidang bangunan. Dengan peralatan tradisional yang merupakan titipan dari orang tua mereka yang juga arsitek merancang bangunan adat. Tiba harinya untuk peresmian rumah adat Lobo. Seluruh masyarakat datang berbondong-bondong untuk turut serta bersukacita dalam kegiatan tersebut. Tokoh masyarakat dan para tokoh adat melakukan segala macam persiapan untuk peresmian tersebut. Pemerintah Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah, turut hadir dalam acara peresmian. Jadi oleh karena itu, apa yang menjadi amanah orang tua leluhur kami yang sudah menyampaikan kepada kami dan sekaligus orang tua itu memberikan mandat kami melakukan bagaimana prosesi dari awal Lobo ini sehingga hari ini kita resmikan sudah. Hari ini Sabtu kita semua berkumpul di tempat ini tentu dalam rangkaian kegiatan untuk peresmian ya Lobo yang alhamdulillah hari ini ya begitu luar biasa. Ini adalah sebuah simbol kegotong royongan. Di Lobo inilah sebuah penyatuan kita. Di Lobo inilah sebuah kekuatan kita. Di Lobo inilah sebuah kekuatan adat dan budaya kita. Nah dari sinilah kita mulai semua dan kehidupan ini kita tegakkan di sini. Dalam bentuk-bentuk keadilan, dalam bentuk-bentuk sosial, dalam bentuk-bentuk pembangunan dan semua yang terkait.
Secara formal, rumah adat Lobo berfungsi sebagai tempat musyawarah, tempat pengadilan adat, dan tempat upacara adat. Lembaga adat desa umum Pendirian dan penggunaan bangunan rumah adat Lobo pada suku Kulawi Pipikoro secara keseluruhan memiliki nilai-nilai budaya di antaranya nilai politik dan pemerintahan, nilai ekonomi, nilai falsafah kehidupan, nilai tata krama, serta nilai estetika. Saat ini, banyak dari bangunan-bangunan tradisional mengalami fenomena semakin terdesaknya eksistensi karena pengaruh kemajuan global dan kebutuhan praktis dari masyarakat modern saat ini. Apabila tidak ditempuh langkah penyelamatan, maka nilai luhur budaya bangsa akan hilang, dan akibat dari hal tersebut pada akhirnya menjadi kerugian bagi masyarakat dunia.